nama aku Angelina Marcella dan kali ini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuannya adalah kompetensi yang diharapkan peserta setelah menyelesaikan proses diklat, kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kompetensi umum kurikulum diuraikan menjadi 3. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi. Adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga, desain dan pengembangan sistem. Sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Lalu ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-cita peserta didik. Lalu pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dilanjutkan dengan perbandingan kemampuan dan kompetensi. Jadi dalam perbandingan kemampuan dan kompetensi itu dibagi 2. Yang pertama ada kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Yang pertama adalah kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Lalu perbandingan di dalam kompetensinya, yang pertama membuat proposal penelitian yang baik, yang kedua membuat laporan penelitian yang baik, yang ketiga menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang keempat berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat, yang kelima gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, dan alat, alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran. Yang terakhir adalah hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Dalam hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator ada 5 poin. Yang pertama adalah fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan sangat baik. Dengan menguasai bahan pembelajaran dapat membantu tampil yang meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau menjawab pertanyaan peserta didik. Kemudian yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi dan penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran.
Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Lalu yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian video pembelajaran dari saya. Thank you for watching.